Shalom, kali ini kita mau menerapkan langkah keempat Scripture Sculpture, yaitu membuat jembatan tujuan pada Mazmur 150 ayat 1-6 dan Matius 12 ayat 1 sampai ayat 8. Yang pertama kita melihat Mazmur 150 ayat 1-6. Ada 6 ayat di sini. Ini adalah contoh dari kitab puisi. Dan kita sudah melihat struktur dari perikop ini. Ada dijelaskan terkait lokasi memuji Allah, alasan memuji Allah, cara memuji Allah, dan siapa yang memuji Allah. Kita juga telah melihat gagasan teks dari perikop ini, yaitu bahwa pemazmur mengajak segala yang bernafas untuk memuji Tuhan di mana saja, karena karya dan sifatnya, dan dengan totalitas. Dan inilah jembatan tujuan yang saya tampilkan. Saya mengambil 2 jembatan tujuan saja dari Mazmur 150 ini. Dari nats ini saya ingin menunjukkan kepada umat Tuhan mengenai prinsip-prinsip Alkitabiah dalam memuji Tuhan. Dan saya ingin memberitahu umat Tuhan bahwa selama masih bernafas harus senantiasa memuji Tuhan. Nah, ini silakan bebas, tidak harus sama dengan saya dalam mengambil jembatan tujuan. Ini disesuaikan dengan kebutuhan jemaat, situasi pendengar. Dari situlah kita menentukan jembatan tujuan kita. Nah, pada video berikutnya nanti saya akan tampilkan garis besar khotbah berdasarkan masing-masing jembatan tujuan ini. Misalnya nanti terkait jembatan tujuan yang pertama, garis besar khotbahnya nanti akan terkait prinsip-prinsip. Akan ada beberapa prinsip yang akan saya jelaskan terkait memuji Tuhan. Lalu terkait jembatan tujuan kedua, bahwa selama masih bernafas harus senantiasa memuji Tuhan, nanti akan ada garis besar yang sedikit berbeda dari garis besar khotbah berdasarkan jembatan tujuan pertama. Jadi pada video berikutnya akan nampak beberapa garis besar khotbah. Lalu yang kedua adalah Matius 12 ayat 1-8. Di sini ada 8 ayat dan inilah contoh teks dari kitab atau dari perikop bergenre narasi atau cerita. Kita sudah melihat struktur dari Matius 12 ayat 1-8. Ada pendahuluan di ayat 1, pertentangan di ayat yang kedua, dan penjelasan di ayat yang ketiga sampai yang ke-8. Dan kita juga telah melihat gagasan teks dari Matius 12 ayat 1-8, yaitu bahwa Yesus meresponi kritikan orang Farisi terhadap murid-muridnya dengan menjelaskan kitab suci, jati dirinya, dan kehendak ilahi, yaitu belas kasihan. Lalu inilah jembatan tujuan yang hendak saya sampaikan. Dari Matius 12 ayat 1-8 ini saya mengambil 3 jembatan tujuan. Berarti nanti akan ada 3 gagasan khotbah. Yang pertama, saya ingin memberitahu umat Tuhan bagaimana kehidupan sebagai murid-murid Kristus. Yang kedua, saya ingin menegur umat Tuhan untuk tidak gemar mengkritik orang yang tidak bersalah. Kemudian yang ketiga, saya ingin menunjukkan kepada umat Tuhan ciri-ciri pengikut Kristus di tengah arus perlawanan. Nah, di video berikutnya nanti saya akan tampilkan garis besar khotbah dari masing-masing jembatan tujuan. Akan nampak sedikit saja perbedaan, namun tetap berasal dari satu gagasan teks yang sama. See you